Halo, selamat datang. Di pembahasan kali ini, kita akan mengupas satu topik yang krusial banget dalam hukum pidana, yaitu tentang penafsiran dan analogi. Nah, materi ini disajikan berdasarkan pemikiran dari Bapak M. Fajrin, seorang dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak. Oke, kita langsung aja ya ke pertanyaan intinya. Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya hukum kita menghukum kejahatan-kejahatan yang baru muncul? Kejahatan yang bahkan mungkin belum kebayang pas undang-undang kita dibuat puluhan tahun lalu. Ini kan jadi tantangan besar banget buat sistem peradilan kita. Tapi sebelum kita jawab pertanyaan besar tadi, kita perlu mundur sedikit. Kita harus paham dulu fondasinya. Jadi, apa sih sebenarnya yang kita maksud dengan perbuatan pidana itu? Nah, ini menarik. Istilah hukum perbuatan pidana itu ternyata terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu strafbaarheid. Kalau menurut ahli hukum kita yang ternama, Mulyatno, simpelnya begini, itu adalah perbuatan apapun yang dilarang sama aturan hukum, dan kalau dilanggar, ada ancaman pidananya. Cukup jelas ya? Sekarang kita coba bedah lebih dalam lagi ya. Menurut seorang ahli hukum lain, Simons, sebuah perbuatan itu baru bisa disebut tindak pidana kalau kelima unsur ini terpenuhi semua. Nggak bisa cuma salah satu, harus ada perbuatan manusia, ada ancaman pidananya, perbuatannya itu melawan hukum, terus dilakukannya dengan kesalahan, bisa sengaja, bisa juga lalai, dan yang terakhir pelakunya harus orang yang mampu bertanggung jawab. Kelima-limanya ini harus ada, satu paket. Oke, terus gimana caranya hakim menghubungkan aturan yang kaku ini dengan dunia nyata yang berubah terus? Nah, disinilah hakim punya semacam kotak perkakas atau alat khusus buat menjembatani antara hukum dan realitas sosial. Dan inilah alasan utamanya kenapa alat itu dibutuhkan. Hukum yang tertulis, yang ada di buku undang-undang, sifatnya kan statis, kaku. Sementara itu, masyarakat, teknologi, sampai jenis kejahatan baru itu berkembang terus, dinamis banget. Jadi ada jurang nih di antara keduanya. Nah, alat yang dipakai hakim untuk menjembatani jurang itu adalah metode penafsiran. Ada beberapa macam. Ada penafsiran gramatikal yang lihat arti kata sesuai bahasa sehari-hari. Ada historis, jadi hakimnya nengok ke belakang. Apa sih maksud pembuat undang-undang dulu? Ada juga sistematis, jadi satu pasal dihubungkan sama pasal-pasal lain. Terus, teleologis, ini melihat tujuan sosial dari aturan itu. Dan yang paling penting buat obrolan kita, ada yang namanya penafsiran ekstensif, yaitu memperluas makna dari suatu istilah. Tapi dari semua alat yang boleh dipakai tadi, ada satu metode yang dilarang keras. Haram hukumnya dipakai dalam hukum pidana. Ada garis batas yang jelas dan nggak boleh dilewati sama sekali. Metode yang terlarang itu namanya analogi. Jadi analogi itu terjadi kalau hakim menerapkan satu aturan pidana ke perbuatan yang sama sekali belum diatur di undang-undang. Cuma karena perbuatan baru itu dianggap mirip-mirip lah sama kejahatan yang udah ada aturannya. Wah, ini bahaya karena sama aja kayak hakim menciptakan hukum baru, bukan cuma menafsirkan. Nah, ini dia contoh yang bagus banget buat ngebedain keduanya. Kita pakai kasus klasik deh, pencurian listrik. Kalau pakai penafsiran ekstensif, yang mana ini boleh dilakukan, hakim itu kayak memperluas arti kata benda di pasal pencurian. Jadi, listrik yang nggak kelihatan wujudnya itu dianggap masuk ke dalam definisi benda. Ini masih dianggap menjalankan undang-undang yang ada. Tapi, kalau pakai analogi, yang ini dilarang, hakim itu seolah-olah bikin aturan baru. Dia bilang, ya udah anggap aja nyolong listrik itu sama kayak nyolong barang biasa. Padahal pas undang-undangnya dibuat, listrik itu nggak dianggap sebagai benda. Nah, ini jatuhnya bukan menafsirkan lagi, tapi malah menciptakan hukum baru. Perbedaannya emang tipis, tapi ini krusial banget. Jadi, poin utamanya harus diingat baik-baik ya. Analogi itu secara tegas dilarang dalam hukum pidana. Titik. Nggak ada tawar-menawar. Ini prinsip fundamental. Kenapa sih dilarang keras? Karena analogi ini nabrak langsung pilar utamanya hukum pidana, yaitu asas legalitas. Asas ini intinya menjamin kalau kita semua cuma bisa dihukum buat perbuatan yang udah jelas-jelas dilarang undang-undang sebelum perbuatan itu kita lakukan. Kalau analogi dibolehin, hakim bisa seenaknya menghukum orang, dan kita sebagai warga negara jadi nggak punya kepastian hukum. Dan semua ini akhirnya membawa kita pada sebuah dilema yang kayaknya abadi ya dalam dunia hukum, pertarungan antara rasa keadilan dan kepastian hukum. Di satu sisi, masyarakat pengennya ada keadilan. Semua perbuatan jahat, mau itu baru atau lama, harus dihukum. Tapi di sisi lain, kita juga butuh yang namanya kepastian hukum, aturan main yang jelas dan nggak berubah-ubah seenaknya. Nah, tugas berat seorang hakim itu ya seperti menari di atas tali tipis ini,
menyeimbangkan tuntutan keadilan dari masyarakat dengan asas kepastian hukum yang fundamental. Sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat kita renungkan sama-sama. Di zaman serba digital kayak sekarang, di mana kejahatan cyber berkembangnya secepat kilat dan undang-undang kita sering ketinggalan, kira-kira garis batas yang super tegas antara penafsiran dan analogi ini perlu nggak ya kita pikirkan ulang? Ini pertanyaan besar untuk masa depan hukum kita semua. Nah, sebelum kita akhiri, penting juga untuk diketahui kalau semua materi yang kita diskusikan ini bukan karangan sembarangan ya. Semuanya disusun berdasarkan riset dan tulisan akademis yang mendalam. Sumber-sumber inilah yang jadi rujukannya. Terima kasih banyak udah menyimak pembahasan kali ini. Semoga apa yang kita bahas bisa menambah wawasan. Sampai jumpa di lain kesempatan.